Halo semuanya. Kenalin, aku Syifa Zanjabila dari Teknologi Hasil Perairan. Di sini aku sebagai tutor Fisika SS. Kenalin, aku Danisha Gaida. Aku dari Teknologi Hasil Perairan. Di sini aku sebagai writer dari Fisika SS. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, jadi balik lagi di ruang belajar Fisika SS. Nah, kali ini kita akan ngebahas materi yaitu fluida. Nah, di bab ini tuh kita akan pertama ngebahas tentang fluida, terus tekanan zat cair, terus fenomena fluida pada berbagai teknologi, kontinuitas dan debit air, hukum Bernoulli, dan aliran fluida. Pertama, kita akan ngebahas apa itu fluida. Nah, jadi fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Kata kuncinya itu adalah dapat mengalir, termasuk gas dan cairan. Jadi fluida itu tidak hanya tentang cairan, tapi juga gas. Gas itu termasuk fluida, yang penting dia dapat mengalir. Nah, contoh aliran fluida dalam sehari-hari itu pertama contohnya ada angin. Jadi fenomena fluida ini terjadi pada angin laut dan angin darat. Nah, jadi angin itu bergerak dari tekanan yang tinggi menuju area dengan tekanan yang rendah. Nah, angin laut itu terjadi pada siang hari, dimana saat siang hari itu kan udaranya panas. Jadi daratan itu akan menyerap panas lebih cepat daripada lautan, sehingga udara di darat itu lebih panas dan naik. Nah, udara dingin dari lautan itu kemudian menggantikan udara yang naik, menghasilkan aliran angin dari laut ke darat. Nah, sebaliknya, pada malam hari terjadi angin darat, yaitu pada malam hari daratan itu mendingin lebih cepat. Nah, kebalikannya, lautan itu akan lebih panas, sehingga terjadi aliran dari darat ke laut. Nah, pada bab fluida ini yang penting, persamaan yang penting itu ada persamaan massa jenis. Jadi massa jenis itu apa? Massa jenis itu adalah perbandingan massa per volume si benda tersebut. Nah, rumusnya ini. Di sini kita akan membahas tentang tekanan zat cair. Jadi di sini ada sebuah piston. Nah, berdasarkan prinsip Pascal itu bahwa tekanan yang diberikan ke sebuah fluida yang tertutup itu akan dialirkan ke semua dinding-dindingnya sama besar. Jadi di sini ada sebuah tekanan yang diberikan ke ruangan tertutup ini. Nah, tekanan yang diberikan itu akan dialirkan ke piston kedua. Nah, hingga secara matematis itu dapat dituliskan bahwa P itu atau tekanan itu sama dengan gaya per luas penampangnya. Nah, besar si tekanan di P1 itu akan sama dengan besar tekanan di P2. Nah, konsep tentang tekanan zat cair ini juga terjadi pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada fenomena laju aliran darah. Nah, jadi terjadinya penyakit jantung koroner itu disebabkan ketika pembuluh darah jantung tersumbat oleh timbunan lemak. Nah, apabila lemak tersebut semakin menumpuk, maka arteri akan semakin menyempit dan membuat aliran darah jantung semakin berkurang. Selanjutnya ada juga fenomena fluida pada berbagai teknologi sehari-hari. Di sini ada contohnya pompa hidrolik. Nah, pada pompa hidrolik itu menggunakan prinsip Pascal tadi, yaitu tekanan yang diberikan pada ruang tertutup itu akan dialirkan sama besar ke segala arah. Nah, di sini tekanan diberikan di F1. Nah, tekanan tersebut akan dialirkan ke piston yang kedua untuk mengangkat benda. Nah, selanjutnya juga terjadi pada ini ada rem hidrolik. Ya, masih tentang penerapan fluida. Di sini tuh ada tentang kapal laut dan kapal selam. Nah, gimana sih si kapal laut dan kapal selam tersebut bisa mengapung di permukaan laut? Padahal kan beratnya seberat itu ya. Nah, jadi si kapal itu menggunakan prinsip Archimedes tadi, bahwa
kapal tersebut mendapatkan gaya apung ke atas karena adanya perbedaan tekanan. Nah, jadi berat kapal itu, akan memindahkan sejumlah air laut yang beratnya sama dengan berat kapal itu sendiri. Maka dari itu, si kapal tersebut mendapatkan gaya apung sehingga kapal tersebut dapat mengapung ke permukaan laut. Nah, di sini berdasarkan konsep dari Archimedes, kalau benda itu lebih besar daripada kalau benda itu lebih kecil daripada air, maka benda tersebut akan mengapung. Tapi kalau benda itu lebih besar dari air, maka akan tenggelam. Nah, konsep inilah yang digunakan oleh kapal selam. Jadi, kapal selam itu dapat menyelam ke kedalaman laut yang sekian dengan menggunakan prinsip ini. Jadi, lambung kapal selam itu mempunyai tangki air, tangki balas. Jadi, dengan menggunakan tangki balas itu, si kapal selam dapat mengatur jumlah air yang masuk dan keluar dari tangki itu, sehingga dapat nge-adjust segimana berat air yang masuk ke kapal selam tersebut. Jadi kalau misalkan si massa jenis kapal selam itu lebih besar daripada massa jenis air, makanya si kapal selam itu dapat menyelam ke permukaan, ke kedalaman laut tertentu. Nah, bentuk lambung kapal itu juga dirancang untuk memaksimalkan gaya apung dan meminimalkan hambatan. Jadi bentuk lambung kapal itu digunakan untuk menjaga keseimbangan si kapal dan untuk biar dia nggak mudah kebalik. Nah, berbicara tentang kontinuitas dan debit air. Jadi kontinuitas dan debit air ini digunakan dalam fenomena sehari-hari, yaitu pada kantong infus. Nah, gimana sih cairan infus itu dapat masuk ke pembuluh darah kita? Nah, jadi ternyata semakin tinggi kantong infusnya itu, maka semakin besar tekanan hidrostatis dan semakin cepat aliran infus tersebut bergerak dan masuk ke pembuluh darah kita. Nah, ukuran jarum infus itu ternyata berpengaruh juga terhadap aliran infusnya. Jadi semakin kecil diameter jarum infusnya itu semakin cepat laju aliran infusnya. Nah, tekanan darah pasien, kalau misalkan tekanan darahnya tinggi, itu dapat memperlambat aliran infus karena tekanan di dalam darah itu terlalu tinggi sehingga susah si cairan infus itu untuk masuk ke pembuluh darah kita. Nah, dari prinsip tersebut dibuatkanlah sebuah persamaan kontinuitas, yaitu A1V1 sama dengan A2V2. Jadi kecepatan aliran 1 dikali luas penampang 1 itu sama dengan kecepatan aliran 2 dikali luas penampang yang 2. Nah, debit itu apa? Jadi debit itu adalah banyaknya fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu volume per waktunya. Pada tadi kan udah membahas tentang fluida cairan, sekarang fluida pada gas atau angin. Nah, jadi ternyata pesawat terbang itu menggunakan konsep fluida. Dia menggunakan prinsip Bernoulli. Jadi pada prinsip Bernoulli itu mengatakan bahwa jika kecepatan aliran meningkat, tekanan udara di area itu akan menurun. Sebaliknya, jika kecepatan aliran itu menurun, tekanan akan meningkat. Nah, maka dari itu, dengan prinsip tersebut, kita bisa buat si tekanan di atas sayap ini itu lebih kecil dibanding tekanan yang di bawah. Nah, aliran udara di atas sayap ini itu lebih kecil dibandingkan di bawah sayap, sehingga
tekanan yang di atas sayap itu lebih rendah dibanding yang di bawah. Karena tekanan yang di bawah itu lebih tinggi, makanya si pesawat tersebut dapat terbang. Karena tekanan tersebut memberikan gaya angkat sehingga pesawat tersebut terbang. Nah, berdasarkan prinsip tersebut dapat dituliskan persamaan Bernoulli sebagai berikut. Itu P plus setengah rho V kuadrat tambah rho GH. Nah, itu sama dengan konstan. Jadi intinya kalau pas pada Bernoulli itu pada kecepatan rendah tekanan itu tinggi. Tapi kalau kecepatannya tinggi tekanannya rendah. Itu dibagi dua, ada yang namanya fluida ideal dan fluida real. Nah, fluida ideal itu fluida yang tidak punya viskositas dan tidak dapat dimanfaatkan. Nah, viskositas itu merupakan ukuran kekentalan suatu fluida. Nah, karena dia tidak memiliki viskositas sehingga alirannya itu selalu teratur dan sesuai dengan hukum Bernoulli tanpa kehilangan energi. Nah, seperti ini alirannya itu teratur. Nah, sedangkan pada fluida real itu dia memiliki viskositas dan dapat mengalami gesekan sehingga alirannya itu dapat bersifat laminar atau turbulen. Nah, jadi aliran fluida itu mempunyai karakteristik sendiri. Yang pertama, aliran itu dapat aliran laminar dan aliran turbulen. Nah, aliran laminar itu terjadi ketika aliran tersebut bergerak dengan kecepatan yang rendah. Jadi aliran laminar itu akan membentuk garis sejajar. Nah, gerakan alirannya itu akan stabil. Sementara kalau turbulen, gerakannya itu tidak stabil dan molekul-molekulnya bergerak secara acak. Nah, karena itu dia mengalami turbulen gitu. Nah, mungkin sekian materi tentang fluida ini. Semoga dapat dipahami ya. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.